semuanya. Oh my god. Ramai ya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum guys. Gimana kabar kalian? Baik lah ya. Pastinya harus baik. Kalau misalnya nggak baik, di rumah aja, minum obatnya. Jangan sampai enggak, makan yang benar, vitaminnya iya, yang benar juga. Terus kan sekarang juga lagi pandemi, lagi naik-naiknya, COVID lagi naik nih ya guys. Kayak kan, makanya kayak kemana-mana tuh sulit sekali, apalagi adanya PPKM. Semuanya tutup, dibatesin lah. Terus kayak makan dine-in aja nggak boleh. Jadi kita itu harus ada di rumah aja sebisa mungkin ya. Home sweet home. Tapi ya buat kamu yang punya hewan peliharaan, hewan kesayangan, kucing, anjing, kelinci, hamster, atau yang lainnya gitu ya, mungkin yang unik-unik, sampai cacing juga ada mungkin ya. Dulu tuh, aku suka melihara cacing. Kalian pernah kepikiran gak sih cara kayak, aduh, kayaknya pet shop tutup nih, apalagi kayak jamnya dikurangin, terus kalian tuh sibuk siangnya, ada acara apa mungkin. Nah, kalian pernah kepikiran gak sih kalau misalnya cara grooming di rumah tuh kayak gimana? And that's it yang bakal kita bahas kali ini, guys. Yang bakal kita bahas kali ini adalah grooming hewan kesayangan di rumah kamu barengan sama Dok Anissa. Hai Dok Anissa, sudah bersamaku sekarang. Dok Nisa, berarti aku panggilnya Dok Anissa aja ya? Ya, boleh. Enggak Dok Cibi? Biar gemes gitu. Bisa. Oke. Grooming hewan. Kayaknya kalau misalnya orang-orang yang nggak punya hewan kesayangan, kalau nggak hewan peliharaan di rumah tuh agak asing mendengarnya dengan apaan sih grooming? Grooming apa ya? Grooming tuh apa sih? Bingung pasti kayak orang-orang yang nggak punya hewan di rumah gitu ya, melihara hewan. Emang grooming itu apa sih? By the way, anyway, Busway, sebelum kita memulai masuk ke grooming-groomingan, kayaknya asik kalau kita memperkenalkan diri dulu ya. Lupa aku ya. Kalau nggak kenal nanti kan nggak sayang. Lumayan ini cari jodoh. Ya guys, kenalin, aku Selin Rubianti Azhara dari FK 57. Ya, masih kecil, mungkin ya. Boleh Dok Nisa diperkenalkan biar teman-teman juga kenal. Oke, terima kasih Selin. Nggak lama lagi jadi dokter hewan ya, Selin ya? Apa masih lama? Masih lama yuk, 6 tahun lagi kayaknya. Aduh. Nggak terasa waktu. Apalagi sekarang kan di rumah aja, jadi tiba-tiba udah besok aja. Ya betul, ya Allah ya Robi. Oke, baiklah kita kenalin diri dulu. Saya dokter hewan menurut Iman. Saya biasa dipanggil dokter hewan Cibi atau dokter hewan Anissa. Saya merupakan salah satu dokter di RSHP FKH IPB. Nah, udah Oke. Berarti kalau misalnya mau ketemu dokter hewan Anissa atau dokter hewan Cibi, boleh langsung ke RSHP. Siapa tahu? Iya. Saya praktek hari. Iya benar. Iya ya, aduh ya Allah ya Robi, karena online nih nggak bisa ketemu langsung. Nggak ada sesuatu yang penting urgent, lebih baik di rumah aja gitu. Soalnya hewan benar butuh penanganan. Baru cabut ya. Tunda. Terus kan tadi nih ngebahas tentang grooming. Nah, di grooming ini kayak banyak orang-orang juga yang masih awam tentang grooming gitu. Untuk yang nggak punya hewan di rumah juga pasti kayak awam. Apaan sih grooming? Taunya kan mandiin doang. Paling juga mandiin kucing. Atau enggak kayak apa juga disisir doang gitu. Nah, emang sebenarnya ya. Nah, sebenarnya nih ya, grooming itu apa sih, Dok? Jujurnya itu. Nah, yang pertama kita harus kenalan dulu grooming itu apa. Nah, grooming sendiri itu adalah sebuah proses, jadi paket dia tuh, jadi secara keseluruhan gimana kita menjaga dan merawat penampilan fisik dari hewan kita. Jadi kan kebanyakan pada taunya kalau grooming itu hanya sebatas dimandiin kan. Nah, enggak, padahal grooming itu
satu paket, mulai dari gunting kuku, sisir, bersihin telinga, itu semua tindak dari sebuah kata grooming. Jadi makanya kadang ada istilah grooming kering dan grooming basah kayak gitu. Jadi grooming itu nggak hanya identik dengan dimandikan. Walah, berarti kalau grooming basah include mandi dong. Grooming basah include mandi. Biasanya ada yang minta grooming basah, terus dokternya malah nyaranin datang nih mau minta grooming kering. Oh kalau ini mah butuhnya grooming basah gitu. Oh walah. Oke. Berarti tergantung hewannya juga ya, kondisi hewannya udah kayak gimana nih gitu. Sekotor Ya, apa dia? kotor apa dia? Nah, kadang kan masih bersih, masih harum. Ada kan yang saking sayangnya sama hewannya dia mau rutinin mandiin hewannya itu sekali seminggu kayak gitu. Padahal kalau kita lihat kondisi hewannya dia tuh masih bersih, masih harum. Udah nggak usah dulu di grooming basah, grooming kering aja, disisir, disikat. Nah lihat aja kukunya kalau udah panjang berarti dipotong kukunya. Iya. Tuh guys. Jadi kalau misalnya mau datang nih, mau datang ke grooming, stres. Aduh, aku mau grooming ini deh kucing aku. Nah, lihat dulu bagusnya mau grooming basah atau grooming kering. Nah gitu ya Beb, teman-temanku semua. Kan. Terus juga nih kan bingung ya kayak kenapa sih hewan harus di grooming? Emang kalau dibiarin aja kayak kucing-kucing jalanan kan nggak pernah di grooming. Emang apa? Bukannya bakal baik-baik. Sebentar ya pasang casan dulu. Oh iya Beb. Oke, lanjut. Ya, penting banget sih grooming itu. Yang pertama, hewan kan jadi terawat, jadi bersih. Terus pertama penampilannya pasti lebih enak dipandang. Terus kalau kita juga meluk yang buat para pet lovers meluk hewannya itu kita juga terjaga gitu kan. Terus pasti mencegah penyakit-penyakit kulit yang sering terjadi pada kucing atau anjing. Nah, dan kita tahu kan kalau hewan udah terkena penyakit kulit itu dan banyak macamnya itu sudah susah diobatin. Jadi harus benar-benar kita memeriksanya itu secara mikroskopis seperti itu. Jadi sebelum terkena penyakit kulit, jadi kita mencegah dulu dengan cara di grooming. Oh begitu. Jadi daripada nunggu-nunggu terus, tunggu ada penyakit besar dan lebih besarnya lagi, mending di grooming aja kita cari pencegahannya gitu kali ya dok ya. Iya. Oh seperti itu. Tuh gitu teman-teman. Lebih nyaman kalau kalau udah di grooming. Hewan Iya, nyaman, kitanya nyaman. Tapi dulu juga aku tuh pernah tahu dok kayak aku tuh habis meluk-meluk kucing kan ya, habis meluk kucing terus tiba-tiba ada satu spot yang bikin gatel gitu. Akhirnya gatel jadi luka di aku, terus udah jadi berbekas sekarang. Dan itu makanya karena ada beberapa penyakit kulit yang pada hewan itu bisa menular ke manusia atau istilahnya dengan zoonosis kan. Nah itu makanya pentingnya grooming supaya mencegah apa yang penyakit-penyakit kulit yang bersifat infeksius ke kita itu bisa dicegah dengan grooming itu. Oh, tuh gitu teman-teman. Jadi kayak bener tuh grooming itu bener-bener penting untuk hewan dan juga kesejahteraan hewan dan juga kita. Bukan hewannya aja yang enak, tapi kita juga enak. Jadi nggak bakal digigit kayak aku waktu itu. Ya. Terus ditambah lagi bondingnya pasti lebih meningkat, makin lebih bonding kita sama pemilik dengan hewannya. Iya kan ya, lebih sayang. Hewan lebih sayang kita juga hewan. Begitu. Iya. Kalau kita grooming sendiri, kita bakal lebih peka tuh. Jadi kalau kita sering menyentuh hewan, jadi lebih peka aja. Oh ini ada benjolan nih. Kemarin kok nggak ada gitu. Kok sekarang tiba-tiba ada. Jadi lebih peka aja kita dengan kondisi hewan kita. Tuh kan cakep. Selain hewannya juga jadi bersih, wangi, enak buat dipeluk. Terus kita juga bisa tahu, wah ada yang beda nih sama yang di hewan ini nih. Gitu. Benar-benar. Gitu. Terus kayak aku juga bingung nih, emang sebenarnya kapan sih hewan harus di grooming? Kayak kapan nih aku taunya kayak, oh kayaknya dia harus di grooming deh. Kayaknya dia jangan dulu di grooming deh gitu. Emang kapan sih dok? Idealnya grooming pertama itu kalau dia sudah divaksin.
Kenapa? Kalau masih terlalu muda dan belum divaksin, itu hewannya rentan. Kan yang kita kalau umpamanya sampai grooming basah, itu kan memandikan, takutnya ada stres, jadi dia imunnya turun. Nah, sangat disarankan untuk grooming pertama itu harus setelah dia vaksinasi. Namun, kebanyakan yang terjadi itu, kayak contohnya nih, kitten, anak kucing gitu kan, atau papis, anak anjing, datang nih ke rumah sakit, kucel tuh jelek gitu kan, karena kadang kan kalau kucing anak kitten itu kadang diare gitu kan, udah kotor badannya seluruh badan. Nah, ownernya tuh nanya, ini gimana ya, dia masih umurnya masih 1 bulan lebih, udah bisa di grooming belum? Nah, kita pasti menyarankan, oh ini kita grooming kering aja ya ibu ya, jangan di grooming basah dulu, kita coba bersihin dulu sedikit. Kalaupun mau grooming basah, pasti kita lap dengan air hangat, belum yang grooming selengkap-lengkapnya sampai yang kita pakai blower kayak gitu. Nah, terus boleh dilanjut tuh, terus? Ya. Nah, tapi kalau idealnya nih, kalau umpamanya kucing divaksin usia 8 sampai 12 minggu, 8 sampai 12 minggu udah divaksin. Nah, kalau umpamanya 10 minggu dia divaksin, 2 minggu setelahnya itu udah bisa di grooming pertama. Tapi lagi kondisinya kita lihat dulu, apakah sudah bisa di grooming apa enggak. Karena kan sangat penting tuh untuk kondisi awal, kayak suhunya berapa, takutnya dia ada demam, atau ada diare, itu kita nggak saranin dulu untuk di grooming. Terus makan minumnya bagus gak? Jadi kalau kita grooming hewan itu kita pastikan dia dalam keadaan sehat. Oh, berarti kalau sakit grooming lengkap. Grooming lengkap. Kalau sakit kita bisa grooming kering, cukup disikat, dibersihin. Bukan berarti dibiarin gitu aja. Oh iya biar wangi juga ya, biar nggak kutuan. Begitu berarti teman-teman tadi kan kayak berarti harus lihat juga nih udah divaksin belum kok buat anak-anak yuk, buat anak-anak yang masih kecil, anak anjing gitu, lihat dulu gitu deh pokoknya. Terus juga nih tadi kan ada prasyarat yang sedikit-sedikit dikeluarkan. Emang apa sih syarat-syarat hewan yang boleh di grooming selain tadi buat kitten, kalau nggak kayak papi itu kan harus udah vaksin, terus juga udah lebih dari sebulan. Nah itu bagaimana yang lainnya? Nah, tadi selain itu hewannya harus dalam kondisi sehat gitu kan. Kalau yang grooming sehat sebenarnya sih ada istilahnya grooming sakit. Nah, grooming sakit itu kayak ada yang kena penyakit kulit gitu. Tapi kalau biasanya sih kalau pet lovers tuh lebih peka ya. Kalau udah datang penyakit kulit hewan, dan so far kita lihat kondisi hewannya oke, ya nggak apa-apa kita mandiin gitu. Tapi biasanya kalau yang kayak grooming sakit itu kita lebih menyarankan untuk di klinik dulu atau pet shop dulu groomingnya, karena ada beberapa spot yang kita dilakukan treatment khusus. Oh begitu. Iya. Jadi terus kalau umpamanya pengen grooming di rumah itu harusnya sebelumnya kita harus konsultasi dulu dengan dokter hewannya. Oh, jadi biar step-stepnya nggak salah ya? Iya. Oh, seperti itu teman-teman. Terus juga nih, kan kalau misalnya tadi di grooming kita hewannya juga sehat, hewannya wangi, enak, kalau dipeluk kita senang, nggak bakal digigit tuh. Terus gini, emang apa sih kerugiannya kalau misalnya nggak di grooming itu? Ya udah dibiarin aja, dipelihara, tapi nggak di grooming nih gitu. Ya. Pertama sih tadi kan mencegah penyakit kulit kalau di grooming tuh otomatis. Dengan kalau dia tidak di grooming itu sangat memungkinkan untuk meningkatkan dia terkena penyakit kulit. Terus kemudian hewannya itu jadinya kalau umpamanya dia ada rasa gatal dia garuk-garuk tuh. Jadi dia nggak fokus sama pemiliknya, dia hanya fokus ke kesakitan gatalnya itu, dan itu bisa menyebabkan dia lebih sensitif, jadi gampang marah, kitanya juga kesel kalau hewannya kayak gitu, jadi makin dibiarin. Oh, berarti dari grooming tuh nyambung dari emosional hewan juga dong? Iya, dari bukan hanya segi kesehatan, psikologisnya juga sangat berpengaruh. Wow. Jadi dia hanya aktivitasnya cuma garuk, jadi nggak ada aktivitas lain yang membahagiakan dia, jadi bisa jadi dia kena penyakit yang lain, infeksi sekunder kayak gitu. Itu yang ditakutin, itu bisa jadi infeksi sekunder.
yang awalnya mungkin hanya karena penyakit kulit karena bakteri, tapi karena gatal, dia dari apa namanya, habis pup gitu kan, gini ini digaruk lagi malah kena, mungkin ada protozoa lah, jamur lah, apalah, jadi makin parah. Duh, kesian juga ya tuh. Berarti kamu nih Ya, teman-teman kalau misalnya udah punya hewan di rumah udah di grooming aja, jaga kesehatan hewanmu dan juga jaga kesehatan kamu. ya, ya jadi kalau kita memelihara hewan berarti kita harus bertanggung jawab segala sesuatunya kayak. Iyalah, betul sekali. Terus juga emang grooming tuh sebenarnya ada bahayanya nggak sih? Atau ya udah bagus-bagus aja nih gitu. Ya, bahayanya sih pasti ada kalau terutama kalau tekniknya yang salah. Terus tadi kalau belum cukup usia dan dia dalam kondisi yang kurang fit itu bisa bermasalah nantinya, takutnya malah jadi demam, flu, itu kan beda lagi tuh. Itu bahayanya takutnya grooming. Terus teknik yang salah tadi sama eh, kalau nggak cukup usia kan tadi eh, sama jadinya dia jadi nggak cukup usia sama jadinya apa apa waktunya yang tidak tepat jadinya jika di grooming dalam keadaan sakit. Nggak gitu aja ya. Gitu tuh. Jadi kayak harus diperhatiin juga dari umurnya, kesehatan badannya, terus juga nanti pokoknya bahaya deh kalau misalnya kamu nggak merhatiin Ya, sedikit-sedikit yang ada. teknik sih sebenarnya juga yang penting tekniknya. Tekniknya harus bener ya. Uh-uh. Takutnya malah kayak pengeringannya yang salah, pemotongan kukunya yang kurang tepat, kayak membersihkan telinganya yang niatnya mau membersihkan malah menjadi melukai kayak seperti itu. Serem Itu juga yang ya. dikhawatirkan pet lovers, makanya lebih senangnya groomingnya langsung di klinik atau di pet shop supaya mengurangi resiko-resiko yang seperti itu. Tapi sebenarnya grooming tuh harus nggak sih di pet shop atau di klinik? Apakah harus atau tidak? Tidak harus kalau memang ownernya sudah siap kayak gitu. Terus dokternya sudah mengizinkan, iya nggak apa-apa di grooming di rumah saja. Dan Oh. kondisi hewannya juga sudah mengizinkan untuk di grooming di rumah. Takutnya kan hewannya kadang galak gitu kan. Nah ownernya aja angkat tangan gitu. Jadi kebanyakan nitipnya di salon apa di pet shop atau di klinik kayak gitu. Tapi Okay. malah kan justru ada juga beberapa hewan justru stres kalau di grooming di klinik atau pet shop kayak gitu. Nah di situ kita kalau sebagai pet owner atau pet lovers berinisiatif, oh, aku harus mulai belajar nih, sudah mulai belajar nih gimana cara grooming kayak gitu. Biar hewan saya merasa nyaman, nggak perlu stres-stres terus kalau dibawa grooming ke klinik atau ke pet shop. Oh, emang berarti ada dong yang kayak udah di pet shop dia udah di klinik buat di grooming terus dia stres, diem atau enggak kayak Oh gonggong terus. iya, ya banyak terjadi. Oh, wow. Berarti kalau udah si pet Ya, lover udah merasa kayak dia stres nih, berarti kayaknya harus di rumah aja. iya, jadi kadang ada kesadaran sendiri dari ownernya untuk belajar. Nah, kalau udah kesadaran seperti itu, dan ownernya juga mungkin dalam waktu dia grooming 2 kali itu dia mungkin udah lihat prosesnya kan, oh ternyata gini step-stepnya groomingnya nih, oh kayaknya saya bisa nih, belajar dulu di rumah. Nah, mungkin 2 minggu kemudian baru bilang ke dokternya, dok, kayaknya saya sudah siap buat grooming di rumah, apakah bisa nggak dok? Gitu. Terus kata dokternya dengan melihat kondisi hewannya, oh bisa nih pak, bisa banget kayak gitu, di grooming di rumah aja. Oh alah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya grooming di rumah tuh ada tips and triknya nggak sih? Iya pasti ada. Jadi Apa itu? sebelum yang pertama itu tadi kita sendiri sebagai pemilik harus siap ya, siap dari secara keseluruhan, mulai dari keberanian kita untuk menyentuh hewan, terus dan kita sudah yakin kalau kita bakal bisa nih naklukin, bisa berani gitu kan. Nah kalau udah siap berarti lanjut ke peralatannya kan. Nah peralatannya apa aja gitu kalau untuk grooming. Nah kita peralatannya yang standar-standar saja.
Yang pertama itu tuh yang terutama itu pertama itu sikat, sikat brush kan, yang medium aja yang bisa untuk semua rambut gitu. Tapi kalau memang kadang sih ada yang pemilik yang betul-betul tuh tahu yang tipikal rambut panjang, rambut tipis, dia tuh sampai tahu jenis-jenis sisir, ada yang slicker brush, ada yang khusus buat rambut lurus, yang apa namanya, yang rambut keriting itu tuh sampai pada punya gitu kan. Tapi terkadang yang kalau yang sampai detail kayak gitu, itu owner-ownernya pasti lebih memilih untuk ke salon kayak gitu. Nah terus yang kedua, selain sikat itu harus ada sisir. Nah kadang pemilik tuh kadang pemilik tuh menyangka sikat itu udah sisir gitu. Ternyata tuh beda ya. Nah ada sikat, ada sisir. Nah terus sisirnya kita pakai yang medium aja, yang apa namanya bisa semua rambut. Tapi kalau mau yang sampai yang punya sisir khusus untuk bulunya dia yang tebal atau tipis, nah boleh punya juga, nggak apa-apa, lebih bagus malah. Terus selanjutnya ada gunting kuku. Nah gunting kuku juga harus yang sesuai, jangan gunting kuku kita gitu. Kalau gunting kuku kita itu, iya itu tuh ada tekanannya. Jadi sebelum kita potong kucingnya udah stres duluan, udah kabur duluan kayak gitu. Tapi emang ada sih kadang kucing atau anjing tuh gunting kuku apapun dia anteng gitu kan. Tapi kebanyakan pasti ada aja gitu yang apa dengan gunting kuku itu dia malah nggak nyaman. Jadi kita pakai gunting kuku khusus untuk pet animal gitu, namanya clicker gitu. Nah terus kalau digunting kuku kan kadang tuh berdarah. Nah kalau kalau bisa sih jangan sampai berdarah ya, tapi takutnya kalau berdarah, nah kita siapin aja ada bubuk tabur yang namanya itu PK gitu kan, jadi bisa menghentikan pendarahannya. Terus lanjut ke kuku, kita ke telinga. Nah ke telinga sebenarnya sih nggak disarankan untuk penggunaan cotton bud. Cotton bud nggak apa-apa untuk di luarnya aja, di daun telinga, tapi kalau udah masuk ke salurannya itu jangan menggunakan cotton bud gitu, pakai ini aja apa pinset sama kapas digulung-gulung gitu. Terus disaranin juga punya ear cleanser. Ini hafal gak ya? Pada hafal gak ya yang dengar? Ear cleanser, pembersih telinga. Pembersih telinga. Terus udah siapin aja juga kasa gitu kan, yang P3K buat hewannya gitu, ada Rivanol gitu, takutnya ada luka-luka kecil. Terus udah dari sini nih, baru sampo yang sesuai ya. Sampo kucing ya untuk kucing gitu, sampo anjing ya untuk anjing gitu. Jangan sampai kita menggunakan sampo kucing untuk anjing, itu nggak boleh, itu pH-nya beda banget gitu kan. Kalau sampo manusia, sampo kita kasih ke anjing kucing kita, janganlah gitu kan. Yang kita awalnya mau mencegah penyakit kulit, nanti malah mengundang penyakit kulit kayak gitu. Oh, begitu. Jadi kalau jadi ke pesok cari aja samponya, sampo khusus kucing, sampo khusus anjing gitu. Terus setelah sampo harus punya handuk lah untuk ngeringin gitu. Atau enggak kalau punya hair dryer atau kalau sampai punya blower lah lebih bagus. Nah, terakhir kalau ada parfum, bedak, nggak apa-apa, itu kan aksesorisnya ya. Tambahan. Yang utama tadi itu ada sikat, sisir, gunting kuku, terus pembersih telinga, pinset sama kapas itu, sama shampoo, sama handuk. Oke. Berarti tips-tipsnya kayak gitu, urutannya ya? Urutannya. Oh, terus kita lanjut caranya aja ya. Iya. Nah, pertama itu kan tadi sebelum kita berani melakukan grooming ke hewan, kita harus pastikan hewannya memang kita harus pastikan dulu ke dokter hewan, hewannya memang sudah bisa diizinkan untuk grooming di rumah. Nah, terus pastikan ownernya memang sudah siap kayak gitu. Nah, pertama yang kita lakukan ialah pastikan nih, kalau umpamanya dari rumah nih, dari klinik dia udah oke, udah rumah sakit udah oke, udah bagus kondisinya. Ternyata pas 2 minggu kemudian, kan syarat pertama dia harus sehat kan. Pas 2 minggu kemudian di rumah ternyata dia ada diare yang kita nggak sadar pemiliknya, atau dia lagi demam. Oh iya lagi demam, jadi berarti
owner juga harus punya termometer untuk mengontrol suhunya rutin gitu. Nah, kalau dia nggak ada demam, berarti boleh kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kalau dia ada demam, tunda dulu lah groomingnya untuk grooming basah ya. Tapi kalau grooming kering masih bisa kayak gitu. Nah, yang pertama itu, yang paling pertama ialah kebersihan anal gland. Anal gland itu saluran di kelenjar yang ada di bawah saluran anus. Nanti di bawah pantatnya itu, di bawah pantatnya hewan itu ada dua kantung, itu wajib dibersihkan. Karena nanti takutnya itu yang akan menyebabkan peradangan, hewannya malah diare lah, radang, jadi demam kayak gitu. Itu juga harus rutin dibersihkan. Dan itu tuh isinya itu bisa lebih bau dari feses gitu. Jadi hati-hati ngebersihinnya. Jadi caranya itu ada dua metode, ada eksternal, ada internal. Jadi kalau eksternal langsung aja di bawah anus kita giniin aja tuh jadi muncrat gitu kan. Kalau internal lebih safety, jadi kita ngambilnya dari dalam gitu. Nah, cuman yang ngambilnya itu yang lebih ini aja, lebih siap aja ngambilnya, kan lebih bau tuh dari feses. Tapi itu harus dibersihin. Nanti kalau kan tadi yang saya bilang sebelum berani ke rumah, grooming di rumah harus konsultasi dulu dengan dokter hewannya. Pasti ownernya juga udah paham kayak gitu jadinya yang mana anal gland itu. Nah, setelah dari anal gland kita lanjut ke telinga. Nah, telinga tadi kan saya tadi nggak saranin untuk penggunaan cotton bud, tapi nggak apa-apa untuk di daun telinganya doang yang kelihatan kayak gitu. Tapi untuk yang di dalam lebih aman kita menggunakan pinset dengan kapas atau kasta yang digulung-gulung terus kita masukin kayak gitu. Nah, kita saranin itu ada penggunaan ear cleanser, jadi ada cairan pembersih. Nah, terus cairan pembersihnya itu kalau bisa ada mengandung anti jamur atau anti kutu gitu untuk pencegahan kalau bisa. Tapi kadang juga ear cleanser biasa juga nggak apa-apa. Nah, kenapa nggak boleh menggunakan cotton bud? Soalnya salurannya kucing anjing tuh beda, jadi dia tuh sempit, panjang, terus menurun gitu kan. Kalau kita kan lurus dulu nih, terus menurun, jadi bisa keluar lagi gitu loh. Nah, tapi kalau anjing kucing, keluarnya lagi tuh susah gitu. Jadi mencegah aja, jadi jangan digunain cotton bud, takutnya malah makin masuk. Terus kalau penggunaan ear cleanser, cleansernya itu jangan nyentuh telinganya, takutnya malah mengkontaminasi ear cleansernya kan tetes tuh, jangan nyentuh ke telinganya itu, takutnya malah mengkontaminasi. Cukup dialirin aja dari daun telinga, tapi jangan menyentuh, jadi masuk ke dalam. Kemudian kalau udah masuk, kita pijat-pijat nih di pangkal telinganya, pijat-pijat. Nah, pangkal telinganya kebayang para pemilik pet nih, dipijat-pijat. Nah, benar-benar. Nah, kayak gitu dipijat-pijat. Nah, terus biarin aja dia nanti ngibasin kepala, itu berpengaruh positif, soalnya dia jadi kotorannya itu keluar tuh. Nah, keluar, kalau udah keluar, sisa-sisa dari kotoran yang ada setelah dia kibasin, baru kita bersihin pakai pinset gitu. Jadi kalau dia kibas-kibas, jangan malah ditahan kepalanya, malah khawatir, jangan. Justru biarin dia kibas-kibasin, jadi dia keluar secara alami, meluruh itu jadinya kotorannya. Kayak gitu. Terus gak usah setiap hari ya bersihin telinga tuh, gak usah setiap hari. Dia dilihat aja kondisinya kotor, seminggu sekali, dilihat lagi, ini masih bersih. Terus kalau sudah dari telinga, kita beralih ke kukunya. Nah, kuku ini yang banyak banget yang kewalahan ya. Karena kan seperti yang kita ketahui, terutama kucing itu adalah sesuatu yang paling gak nyaman disentuh untuk kucing. Kalau anjing kan lebih friendly ya. Kalau kucing itu sesuatu yang gak nyaman. Makanya tadi ownernya tuh sebelum berani melakukan grooming, itu tuh udah harus latihan di rumahnya. Jadi minggu depan nih aku mau mulai grooming, berarti 1 minggu sebelumnya udah sering pegang-pegang kakinya, dipijit-pijit, pokoknya sering aja disentuh ya. Jadi pas nanti kayaknya udah bisa nih aku. Nah, baru beralih kita ke pembersihan kuku. Nah, cara motong kukunya,
Kalau untuk kucing kan enak tuh, kelihatan ya pembuluh darahnya. Jadi Iya, ada betul. warna putih terus darah gitu kan. Jadi kelihatan tep gitu. Terus motongnya tuh jangan lurus, 45 derajat ya kalau kita dari bawah. Jadi gini, kalau dari atas gini. Jadi 45 derajat. 45 derajat. Nah, gimana dengan kuku hitam gitu kan? Yang kukunya hitam, gimana caranya ya tahu nanti ini berdarah apa enggak? Nah, itu bisa dilihat agak susah sih sebenarnya kalau dijelaskan nih. Jadi kan gini nih kukunya, kita bisa lihat dari bawah, oh ada bagian warna putih. Nah, bagian warna putihnya itu jangan sampai kita sentuh. Dari bawah situ ada yang warna putih. Nah, itu jangan sampai kita sentuh. Nah, itu titiknya. Kalau untuk yang kuku yang warna hitam. Terus kalau bisa, kita motong kukunya itu kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh, cepet dan langsung dapet gitu. Jadi, oh tadi nggak tahu, tiba hewannya jadi nggak sadar kalau dia kukunya lagi dipotong. Jadi kalau mau juga selingan, dikasih selingan sambil ada yang nyuapin makan, dia ada yang fokus potong kuku kayak gitu. Atau tapi jangan terlalu berlebihan juga stimulasinya, takutnya malah excited kita malah jadi nggak bisa pegang gitu. Terutama anjing ya. Kalau bisa anjingnya itu udah jalan pagi dulu, udah lari-lari dulu. Jadi pas dipotong kukunya itu udah sisa-sisa tenaganya gitu. Jadi lebih santai. Iya, bener udah capek ya. Jadi dia capek diem, deh gunting aja kuku. Iya. Terus kalau bisa eh kalau nggak pengen terlalu sering memotong kuku, siapin aja mainan biar dia aus sendiri tuh kukunya. Jadi dia sering garuk-garuk, jadi jadinya makin tumpul kan nanti kukunya. Jadi kalau pengen nggak terlalu sering untuk memotong kukunya, siapin aja mainan yang buat dia garuk-garuk. Iya. Iya, itu fungsinya mainannya. Itu fungsi mainan itu buat membantu kita mengauskan ininya. Mengauskan itu mendatarkan, bikin buat kumpul kukunya. Yang sering ngegaruk-garuk itu kan, garuk-garuk sendiri. Ya, benar. Garuk-garuk di jok motor, di sofa. Merusak. Tapi gemes gitu ya. Iya, tapi kayak ya udah biarin aja gemes liatnya. Oh gitu, kuku. Berarti lanjut lagi ya. Dari kuku, selanjutnya kita ke kulitnya. Berarti udah mulai ke sikat sama sisir. Nah, sebelum kalau pertama itu yang digunain sikat ya. Dari perut, kalau bisa kita belah dua dulu tuh kalau untuk anjing ya. Kalau untuk anjing itu belah dua dulu tuh rambutnya, kita belah tengah, baru disikat, baru disisir kayak gitu. Kalau sikat itu berlawanan arahnya untuk ngeluarin kayak bulu-bulu rontok gitu, terus sisir ngerapiin. Nah, kalau udah semuanya baru kita mandiin. Nah, dimandiinnya itu pun harus airnya dalam keadaan hangat ya, biar sesuai dengan suhu tubuh nyamannya si hewan kayak gitu. Kita beda dengan kita kan, tergantung. Jadi dia walaupun dalam keadaan situasi lagi hangat, tetap kita cuaca lagi hangat, tetap kita pakainya air hangat gitu. Terus jangan sampai kita siram mukanya atau palanya, enggak. Jadi kita dari leher aja sampai ke ekor kayak gitu. Kalau di muka cukup dengan dibasuh aja, tapi tetap dibersih-bersihin, kayak dibilas, bukan dibilas, jadi kayak disentuh, diusap aja, biasa aja, bukan disiram kayak di badan. Kayak gitu. Baru setelah itu dikeringin pakai handuk, mau dijemur boleh, tapi maksimal itu 15 menit, paling enggak maksimal 15 menit, cukup 10 menit aja, dan disiapkan air minum. Takutnya hewannya heat stroke gitu kan. Heat stroke itu takutnya shock karena kepanasan, malah jadi, yang kucing kan kalem tuh nafasnya, malah jadi kayak anjing gitu kan, itu nggak normal pada kucing. Oh begitu ya. Oh iya, kalau kita mau grooming hewan tuh kita lihat juga cuaca, jangan-jangan dalam keadaan mendung kita grooming ya. Kalau bisa dalam keadaan cerah. Tapi kalau punya blower atau hair dryer di rumah, kalau nggak terlalu mendung bisa di rumah. Oh, berarti tapi cuaca lebih baik ngaruh ya dok ya? Iya, ngaruh. Sensitif soalnya hewan itu. Takutnya malah kena flu, demam kayak gitu. Ya Allah, udah kayak manusia ya. Iya.
Oh my god, berarti tadi juga udah ada sekelibat tips buat potong kuku ya. Lihat dulu dari bawah kalau yang hitam kukunya, jangan sampai kena pembuluh darah yang merahnya itu. Nah, Pencegahan. itu kalau udah kena, kalau udah terlanjur, pasti pernah kejadian sih kayaknya. Para pet owner, nggak sengaja. Saya pun pernah kejadian kayak gitu. Kasih itu aja, ada bubuk-bubuk yang di ini untuk menghentikan pendarahan, PK namanya. Kayaknya pada tahu kok, PK. Di apotek biasa ada. Oke, berarti nanti beli ke apotek bubuk PK buat siap-siap aja Ya, gitu. iya, cicil-cicil aja gitu persiapannya. Kan ya, jadi nggak potong siapa tahu. Terus Iya, juga tadi minimal berarti kita itu punya sikat, sisir, handuk, sama tadi yang plikter itu, yang pemotong ya. kuku itu kan. Itu, sama bersih telinga dengan dan peralatannya, Hmm, shampoo. shampoo, udah segitu. Ya, kalau mau di-upgrade yang lebih kalau mau di-upgrade lebih lengkap gak apa-apa. Tapi minimal punya Dan di segitu grooming. Oke. dan disarankan sih kalau lebih mau lebih optimal itu harus sebelum kita grooming kita kasih obat kutu. Jadi wah, jadi makin glowing lah hewan peliharaan kita gitu. Rutin Jangan obat kutu. makin Iya. glowing kulit. Ya, ownernya glowing, hewannya apa peliharaannya glowing kan makin awet muda kan kita gitu. Oh iya, Memberikan aura positif selama di rumah aja gitu. iya bener ya, walaupun di rumah aja Ada tetap glow. mainan gitu, gitu hewan, ada teman gitu. Betul banget. Terus nih ya dok, tadi kan sebenarnya agak membahas tentang penyakit kulit. Ya tadi Iya. aku ceritain kan, aku punya kucing nih di Bandung, terus kayak gigit, nggak tahu ada something, jadi bikin kulit aku gatel gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya hewan yang punya penyakit kulit, sebenarnya bisa di grooming nggak? Iya, iya, ada samponya khusus namanya. Kalau Oh, istilahnya sampo medis, mandi medis gitu, atau grooming sakit. Gitu. Nah biasanya sih kalau itu disarankan untuk grooming di kliniknya atau rumah sakit atau pet shop itu disarankan di grooming di sana dulu untuk yang awal. Tapi kalau udah kondisinya membaik, udah mulai tumbuh bulunya, tapi masih ada yang botak-botak dikit, udah mulai tumbuh kan, ini nggak apa-apa deh di rumah aja gitu. oh kayak gitu. Berarti kalau misalnya ada penyakit kulit itu kayak gatal-gatal, bolong-bolong gitu kan ya kulitnya. Ya, atau kita udah obatin nih, udah pakai sampo khusus untuk anti jamur kan udah dideteksi itu di mikroskop, ternyata dia jamuran gitu kan. Uh, atau dia skabies gitu, tungau gitu, jadi mandinya khusus gitu. Ternyata pas datang lagi buat mandi selanjutnya dia nggak ada perubahan, malah ada tambah spot-spot baru gitu. Kita cek lagi, oh ternyata bukan hanya jamur lagi nih Bu, di rumah diapain aja gitu kan. Takutnya di rumah malah dibiarin lagi di lingkungan yang kotor. Iya, iya. Jadi dipelajarin dulu. Makanya kalau mandi medis itu harus dipelajarin dulu kondisi hewannya, nggak bisa langsung inisiatif di rumah sendiri. Berarti pertama-tama kalau misalnya ada penyakit kulit itu berarti harus di klinik kalau nggak di dulu. Nah, biasanya sih disaranin pas udah dilihat tuh obat kutu dulu ya. Nah, setelah di pemberian obat kutu dimandiin ya, tapi jangan langsung dimandiin besoknya, enggak, disaranin 3 hari setelah pemberian obat kutu baru dimandiin. Oh, Biar ini aja, biar paket lengkap aja, top share gitu kan. aduh top chair. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya kan tadi kalau misalnya ada penyakit kulit pakai shampoo medis ya. Iya, Terus kalau misalnya ada kulit sensitif pakai shampoo apa? kulit sensitif tuh berarti jatuhnya juga penyakit kulit jadinya kan. Heeh. Jadinya kan apa namanya sensitif, jadi gampang terkena jamur lah, gampang terkena bakteri dan lain-lain gitu. Beda sama kita kan kalau kulit sensitif emang ada khusus gitu. Enggak, kalau Kita hewan malah langsung kalau sensitif. Iya. Kalau di hewan kan kalau sensitif pasti langsung gampang terkena jamur. Sensitifnya tuh jadi gampang terkena jamur, gampang terkena bakteri gini-gini. Biasanya juga disarankan bukan hanya samponya, ke makanannya. Karena takutnya ada pengaruh dari gen-gennya sebelumnya kan. Jadi dia sensitif banget terhadap cuaca gitu. Tiba-tiba udah rontok gitu kan. Padahal bukan waktunya. Kan memang hewan tuh rutin dia bakal rontok kan setiap tahun atau sepanjang tahun. Ada memang fase-fase dia bakal rontok kayak gitu. Tapi ternyata dia rontoknya hampir ya rontok terus gitu sebulan itu ya
bahkan selama dia rontok aja gitu. Nah itu kita bisa saranin untuk pemberian pakan yang khusus untuk kesehatan kulit ataupun rambut. Oh, berarti Ada vitamin juga, vitamin khusus untuk kulit gitu. Kalau itu yang mungkin yang sangat sensitif gitu, dia udah rajin mandi medis gitu, tapi tetap aja kayak gitu. Nah, boleh kita tambahin dengan pakan khusus atau vitamin khusus. Sama kondisinya dia juga harus fit karena ada beberapa penyakit kulit yang dipicu oleh dari imun dia yang depres gitu. Jadi walaupun dia udah sembuh nih, namanya si Demodex kan, Demodex tuh. Demodex, nah udah sembuh. Jadi dia nggak bisa sembuh total. Jadi kalau dia tiba-tiba kondisinya drop, muncul lagi tuh penyakit kulit. oh my god. Ya kan? Hewan juga butuh perawatan skincare. Jadi skincare-nya lebih mahal lagi ya dari kita ya. Berarti dari kalau mau grooming itu dari cuaca sampai pakan pun ngaruh gitu. Iya benar. Oh my god. Lingkungan. Jadi walaupun kita grooming terus-terusan, kalau lingkungannya kotor sama aja gitu. Ya, jadi lingkungan juga harus dilihat juga. Nah, hewannya liar, maksudnya dipelihara tapi dibiarin aja di depan rumah gitu kan. Takutnya ketemu kucing-kucing jalanan yang udah kena penyakit kulit, ya kan sensitif tuh gitu kan. Nah, sama aja gitu. Apa namanya, kalau kita grooming tapi dia tetap bersosialisasi keluar, bisa menimbulkan lagi penyakit kulitnya. Jadi kita kurangi dulu resiko-resikonya. Jadi kalau dia awalnya sering keluar, berarti kita kurangin porsi-porsi keluarnya. Wah, seperti itu teman-teman. Ternyata melihara kucing tidak segampang itu. Gampang kok kalau dibikin santai ya. Apalagi kan kalau di rumah bingung tuh mau ngapain, belajar grooming. Iya, apapun kalau udah cinta pasti dilakuin. Pengorbanan. Hemat biaya, kitanya juga nggak keluar gitu kan. Jadi banyak banget efek positifnya. Iya benar, berarti kalau bisa grooming di rumah ya mending di rumah aja. Gitu. Tapi kalau sebenarnya di rumah tuh biasanya nih idealnya berapa kali sehari? Sehari mau cepet banget yuk. Berapa kali? Ya. Nah, ya kalau rambut panjang itu harus emang disisir tiap hari ya. Takutnya ada gimbal gitu kan. Gimbal itu yang bulunya jadi nyatu, jadi keras, jadi kayak batu gitu jadinya. Kan kasihan, gak nyaman hewannya. Itu harus tiap hari dia disisir. Oke. Tapi kalau sampai yang buat mandiin, kalau hewannya nggak bau, nggak lengket, ya nggak usah seminggu sekali gitu loh. Cukup 2 minggu sekali. Tapi kalau 2 minggu sekali dia juga masih harum, masih belum lengket, nggak apa-apa, sebulan sekali aja. Gitu. Beda sama memang yang kayak bulu-bulu panjang, yang bulu yang lebih gimbal. Yang gimbal itu bisa seminggu sekali. Tapi atau juga dia dari main lumpur, main pasir, kan gemes ya. Nah, pulang-pulang udah, ini dari mana gitu kan. Dari mana mainnya? Iya. Padahal baru dimandiin 3 hari yang lalu, itu nggak apa-apa kalau kondisinya becek kayak gitu. Nggak apa-apa. Berarti lihat lagi nih keadaannya. Ya. Oke. Ya sih, benar juga ya. Oke. Jangan terlalu sering di grooming juga, iya. Jangan terlalu sering di grooming. Cukupnya. Terus dok, kalau misalnya dia masuk selokannya setiap hari, gimana tuh? Jadi kita yang larang dia keluar, dikunci. Dikunci di kandangnya. Dihukum gara-gara masuk selokan. Ya gemes kadang-kadang kayak gitu. Manfaat sudah lagi berantem. Kalau berantem terus dia lukanya basah, jangan terlalu dibasahin dulu, di grooming kering aja. Diobatin dulu pakai salep atau apa, atau langsung dibawa ke dokter hewan dicek. Bilang, oh ini cukup dikasih ini atau gimana. Baru dilanjutkan di rumah, udah kering baru di grooming basah. Oke. Iya sih ya, berantem kadang-kadang kucing suka nyebelin. Berdarah-darah ininya, ya Allah, pulang-pulang. Astagfirullahaladzim, ini kenapa? Iya. Majikan kan mereka tuh, majikan. Iya bener, majikan pulang-pulang, diem.
babunya. Tak babunya. Astagfirullahaladzim. Terus sih sebenarnya manfaat sudah grooming itu apa sih? Manfaatnya abis grooming nih kayak, ih udah grooming gitu. Apakah ada manfaatnya? Wah, sangat bermanfaat pastinya. Hewannya jadi pasti pertama kan tadi dari segi kesehatan dia jadinya terhindar kan dari penyakit kulit, mencegah. Terus kita juga jadinya lebih sering meluk dia karena harum, wangi, jadi sering lebih dipeluk, dianya juga jadi senang, jadi bonding naik banget tuh di situ, bonding naik banget. Terus tadi itu juga apa namanya dia hewannya jadi lebih fokus ke diri, jadi lebih fokus ke kita gitu, lebih fokus main, bukan fokus dia gatal-gatal karena kondisinya lagi apa, kalau kondisi kulitnya lagi jelek gitu kan, jadi dia nggak fokus ke kondisi kulitnya. Iya, berarti kayak taruh dari fisik, psikis. Oh my God. Kesehatan. Iya, kesehatan Jadi juga. itu bukan soal mandi doang, itu bagaimana kita merawat penampilan fisiknya dia, untuk menjaga penampilan fisiknya dia supaya terawat. Oh, jadi kayak bukan sekedar mandi doang nih, mandi udah beres, kering, wangi, udah. Tapi Banyak tuh yang salah, iya. Kadang malah belum kering full, udah dibiarin aja gitu kan. Itu kan malah menimbulkan penyakit kulit. oh, jadi Kita harus sampai kering, iya, bener-bener. kayak handuk kita aja gitu kan. Bukannya dijemur di luar, malah ditaruh aja di kasur lembab gitu. Jadi bintik-bintik hitam gitu kan, jamuran kan, kayak gitu Oh, ibaratnya. oh iya, bener ya. Nah, jadi grooming itu bukan asal grooming gitu kan. Jangan malah grooming malah menjadi malah petaka, malah jadi kena penyakit kulit. Iya, Terus iya. datang ke ini saya grooming sendiri kok malah jadi kayak gini lah. Gimana cara groomingnya emang gitu. Makanya Taunya sebelum salah. kita mau berani grooming di rumah, harus ini dulu apa, konsultasi dulu dan lihat prosesnya gimana cara grooming itu. Jadi jangan asal-asalan, taunya asal-asalan nanti Ya. tiba-tiba sakit. Kan biasa nonton tutorial di YouTube, ya nggak apa-apa nonton tutorial, tapi kan enak juga kalau kita lihat secara langsung. Jadi bawa dulu sesekali di pet shop atau klinik atau rumah sakit, lihat prosesnya kayak gitu. Bahkan bisa ikut andil dalam proses, dibantu nyisir kayak gitu. Oh, kayak gitu. Tuh gitu tuh. Apalagi kayak potong kuku Aduh, itu yang di apa, peluhin kan sama pemilik. takut Jadi potong kuku kadang itu. kadang datang ke rumah sakit buat check up, sekalian dipotongin kukunya ya gitu. Karena saking emang sulitnya memotong kuku tuh kayak gitu. Iya, itu paling menantang sebenarnya dari step-step grooming. Paling menantang. Iya. Apa, ditakar lah, digigit lah. Tadi kan caranya bisa pakai ada selingan dikasih makan. Tapi jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak. Ntar dia malah mau makan terus, kita jadi nggak bisa pegangin dia. Ya, bener. Terus kayak sering pegang-pegang kakinya dulu kayak nih aku enak nih Ya, gitu. Udah biasa. atau dari dia lahir, dari kita tuh udah sering megang kaki dia, jadi dulu pas dia semakin gede dia udah terbiasa kakinya dipegang. Jadi keagresifannya turun gitu kan. Jadi dia kaki dipegang tuh sesuatu hal yang biasa. Kalau anjing kan sebenarnya kalau kaki itu dipegang tuh senang-senang aja kadang. Kalau kucing tuh apalagi diangkat, udah dipegang diangkat. Aku angkat tangan itu mah, aku juga ikut angkat tangan. Nah, biasanya pemilik nyerah juga, jadi dibawa ke klinik atau pet shop. Iya, benar. Cuman kalau kayak gitu bisa meningkatkan stres juga, meningkatkan stresnya dia. Bahkan lebih nyaman sebenarnya ke pemiliknya sendiri. Jadi kalau bisa pemiliknya sendiri yang tahu kondisi dia tuh enaknya gimana. Jadi belajar, dilatih tuh dari lahir. Bukan kayak kita kan juga dilatih dari lahir. Hewan juga dilatih dari lahir. Anak sendiri aja gitu hewannya berarti Ya, kayak gitu. Diajak sosialisasi, diajak ngobrol gitu kan. Diajak keluar jalan-jalan pagi ngelihat situasi gitu. Jadi nggak shock lihat orang gitu, pas dibawa ke klinik pertama kali malah shock, ini apa gitu.
biasanya juga gitu kan, kayak yang biasanya di rumah isinya cuma 5 orang, tiba-tiba dibawa ke klinik banyak orang, meong 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 gitu. Itu berdasarkan dari pengalaman sih sebenarnya. Kaget, kesian. Jadi gitu teman-teman, grooming tuh sangat bermanfaat bagi hewan juga bagi kita, dari psikisnya juga, dari kesehatannya juga, dari juga enak dilihatnya, wangi. Terus juga tadi ada beberapa tips yang udah dibilangin tentang grooming, dari tips kuping, pembersihan kuping, kuku harus diperhatiin juga, kuku yang paling deg-degan kalau menurut aku. Terus juga ada Kalau kuping nyaman justru kan dipijat, kalau kuping tuh justru nyaman, enak kadang. kucingnya malah kayak iya sok aja gitu kan, enak. Saya jadi seneng gitu. Biasanya nggak nyamannya tuh pas udah dimasukin alatnya itu. Wah. Iya. Tapi kalau udah dipijat-pijat dia nyaman. Ini ada pertanyaan. Iya, pertanyaan deh, Selin. Ada pertanyaan satu ini. Kita boleh jawab aja ya, Dok ya? Ya. Oke, ada pertanyaan dari Grewol 5212. Kata Grewol ini, kalau grooming itu ada shampoo khususnya gak, Dok? Ada kutu, jamur, dan kucing. Pada umur berapa sih, Dok? Sebenarnya, sejujurnya. Oke, saya jelasin lagi ya. Tadi sebelumnya sudah dijelasin. Nah, kalau grooming itu ada shampoo khusus. Ya, pasti shampoo khusus anjing, shampoo khusus kucing gitu. Jangan sampai kita pakai kalau shampoo anjing itu lebih basah ya. Sifatnya lebih basah. Kalau kucing lebih ke asam gitu. Jadi itu sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Jadi jangan sampai kita pakai shampoo kucing ke shampoo anjing. Itu bukan malah bukan malah membuat kulitnya sehat, itu malah membuat sesuatu yang baru. Tapi terkadang sampo anjing dipakai ke kucing itu 1 kali aja bisa. Tapi kalau bisa jangan deh, kalau bisa jangan, dihindari aja. Nah, jadi dikhususin aja samponya. Terus apa lagi? Terus tuh grooming kucing pada Dan umur jangan pakai ya, jangan pakai sampo kita. Kita beda. jauh lebih asam lagi di kucing. Groomingnya pada umur berapa untuk kucing, Cenah Dok? Harusnya. Oh, groomingnya untuk pada usianya usia berapa ya? Tadi kalau disarankan kalau dia sudah vaksinasi, nah, biar kekebalannya udah lengkap, baru kita lakukan step-step selanjutnya, biar dia lebih siap aja mengurangi resiko-resiko yang ada. Oh, tadi ini kayaknya pertanyaannya kalau semisal ada kutu dan jamur. Nah, sebenarnya ada shampoo khusus itu yang sekalian bisa antimikrobial, antibakterial kayak gitu. Tapi kalau untuk pertama kalinya jangan langsung grooming sendiri dengan inisiatif sendiri beli shampoo untuk antimikrobial, antibakterial. Kita harus lihat kondisinya benar nggak dia kena jamur atau bakteri atau protozoa gitu. Harus pastiin dulu benar-benar benar-benar dia tuh terinfeksi apa, baru bisa diizinkan untuk grooming di rumah. Jangan inisiatif sendiri. Oh, ini jamuran nih. Bapak kadang ada penyakit kulit itu disamaratakan jamuran. Jadi kalau sampo jamur nggak bakal kelar-kelar karena dia nggak tepat sasaran gitu. Ternyata penyebabnya bukan jamur, ternyata tungau atau kutu kayak. Berarti kalau kayak gitu berarti harus periksa lagi kan ke dokter, Dok nih kenapa nih? Iya, jadinya itu kan kita buang-buang waktu, buang-buang uang juga kan. Udah terlanjur beli sampo yang nggak penting gitu. Mending bawa ke dokter hewan aja. Jadi langsung tepat pada sasaran. Terus juga ini ada pertanyaan lagi dari Rusin Ria. Wah, haye. Aduh. Dok mau nanya, grooming itu ada waktunya enggak? Misalnya harus pagi, jangan siang, atau kalau mendung boleh di grooming enggak, Dok? Ya, terima kasih Mbak Uci atas pertanyaannya. Grooming itu ada waktunya, iya. Kalau misalkan tadi maksimal tuh kalau kita kalau yang nggak punya blower nih, nggak punya hair dryer,
harus dalam kondisi cuaca cerah dan maksimal itu jam 11. Jadi kalau setelah jam 11 jangan dimandiin lagi kayak gitu. Jadi idealnya jam 9 cuaca cerah kita mandiin, mandi basah, baru dijemur sampai 10 sampai 15 dikeringin dulu pakai handuk, baru dijemur 10 sampai 15 menit. Nah, masih basah tuh. Nah, bisa dijemur-jemur di dalam tapi jangan langsung kena sinar matahari kayak gitu. Tapi saran saya kalau berani grooming di rumah itu harus punya fasilitas hair dryer atau blower. Hair dryer atau blower, oke. Jangan sampai grooming walaupun kita punya hair dryer, blower, terus kondisi mendung, hindari kayak gitu. Jangan di grooming dalam keadaan mendung. Tapi kalau di grooming kering boleh ya? Kalau di grooming kering? Ya, kalau konteksnya grooming basah. Kalau grooming kering mah kapan aja boleh, tapi lihat dulu kondisinya. Jangan udah bersih masih tutup aja. Gak apa-apa sih. Apakah terus seneng kadang kucing tuh disisir-sisirin terus, disikat-sikitin terus. Iya ya. Aduh, berarti harus lihat lagi kondisinya kalau mau grooming kering juga. Kalau mau grooming basah, lihat keadaannya, cuacanya. Ya. Oke, terus juga ini ada pertanyaan lagi dari KTR. Dok, izin tanya, apakah ada zat dalam shampoo yang nggak boleh digunakan untuk anabul? Anabul? Ya, ada kalau yang kayak mengandung alkohol kayak gitu kan, atau hidrogen peroksida kayak gitu. Pokoknya kalau beli nanti bilang aja sampo khusus kucing, sampo khusus anjing gitu. Yang kalau sampo normalnya nih untuk grooming biasa aja gitu. Tapi kalau udah ada indikasi penyakit kulit, jangan inisiatif beli sampo biasa, nggak ngaruh jadinya. Iya, iya. Gatal-gatal juga. Oke. Terus juga gitu-gitu Satria bisanya. Langsung aja nanya, mau sampo kucing Kak? Gitu. Nanti dikasih. Terus ada satu pertanyaan lagi, one last. Karena kan sebelum inisiatif grooming sendiri, konsultasi dulu di ownernya, nanti ownernya bisa menyarankan, oh di sini aja kan, biar kadang klinik tuh udah punya pet shop sendiri kan, atau rumah sakit kan juga punya pet shop sendiri, jadi bisa langsung diresepin sampo dari atau rumah sakit. Jadi nggak usah pusing-pusing mikir, aduh dia kejamuran gak ya? Apa kalau belum diskusi sama dokter hewan jangan terlalu berinisiatif dulu. Berarti pertama harus konsul dulu ya sama dokter hewan. Yang benernya gimana? Dulu. Kan kadang kita searching tuh lewat Google kayak gitu. Tapi kan setiap kondisi hewan itu berbeda. Jadi bagusnya sesekali kita bawa dulu ke dokter hewan buat check up kayak gitu. Karena nggak semua kondisi hewan itu sama kayak gitu. Mungkin di kucing A pakainya B, ternyata di kucing B itu nggak bisa pakai yang B gitu, makanya harus yang C. Iya, berarti iya benar. Udah paling awal tuh harus konsul dulu sama dokter hewan fix. Ya. Terus juga ini ada last questions dari Mami.Irma. Anak kucing bisa dimandiin usia berapa? Anak kucing. Oh ya tadi. Kalau anak kucing kita tuh kan dari usia 0 sampai 3 bulan, 4 bulan. Nah kalau setelah itu udah nggak tergolong kitten ya. Nah, tadi saran saya kalau bisa sudah vaksinasi dulu ya, Ibu ya. Tapi tergantung tergantung dari kittennya. Kalau seumpamanya kittennya memang dalam keadaan kotor kayak gitu, kita coba grooming kering dulu sama dilap pakai kain yang agak basah dikit, jadi yang lembab aja gitu. Tapi nanti kita keringin pakai handuk. Kita lihat dulu kondisinya. Kalau dia masih bersih ya nggak usah grooming, nggak usah. Kadang kan yang terlalu excited punya hewan pengen yang maksimal, malah sebelum waktunya gitu. Pengennya mencegah, malah membawa malapetaka. Iya. Berarti ini ada yang nanya khusus nih tadi. Ada yang nanya di ketuk pertanyaan itu, punya Maine Coon di rumah, bagusnya pakai sampo apa ya? Di sini. Oh iya, ada punya Maine Coon di rumah, bagusnya pakai sampo apa ya? Maine Coon tuh yang gede itu kan, gede gemes gitu. Kan dan rambutnya kan panjang tuh kayak singa kan mukanya. Iya, iya.
Nah, kalau bisa dibawa dulu ke dokter hewan, dicek dulu kondisi bulunya, apa kondisi kulitnya juga secara keseluruhan. Kalau dia bagus, ya pakai sampo biasa aja, nggak ada sampo khusus Maine Coon, kecuali pakan emang ada khusus untuk Maine Coon, ya. Kayak gitu. Paling untuk samponya kalau yang pengen maksimal, ya berarti kita tambahkan dengan pakan yang khusus Maine Coon. Kayak gitu. Oh, Tapi gitu. itu ke dokter hewan sebelum mau grooming sendiri di rumah. Oke. Terus juga ada pertanyaan nih dari temen aku, kan kemarin aku bikin question juga. Ada pertanyaan nih, Yona Keisha. Dia itu nanya, kelinci itu kan harusnya jarang dimandiin. Nah, cara nge-grooming kelinci itu gimana? Begitu. Ya, kalau kelinci sih kalau bisa dihindarin nggak usah di grooming ya. Kan kelinci seumur hidupnya sih sebenarnya bersih-bersih aja gitu kan. Tapi dan kelinci itu tergolong gampang stres. Nah, tergolong gampang stres. Takutnya malah kena air, dia malah jadi stres. Nah, stresnya itu bisa bikin dia jadi drop gitu. Nah, kalau memang kondisinya memang harus di grooming, ya kita coba pakai itu tadi kain yang dibasahin dikit. Nah, kita lap-lap ini. Tapi hati-hati, soalnya kan kaki kelinci itu kecil ya, lebih Iya. apa namanya, lebih apa kecil pokoknya. Jadi takutnya malah patah gitu kan. Coba aja deh pegang kelinci, apalagi kalau bagian belakang tuh langsung lebay, langsung shock banget gitu kalau dipegang. Nah, kalau bisa, kalau kelincinya oke, bagus, dan nggak main, dan kelinci kan jarang main lumpur banget, main pasir kayak kucing anjing yang mungkin jarang yang lari-larian kayak gitu kan. Kelinci kan kalem. Jadi kalau bisa nggak usah dihindari sebenarnya grooming pada kelinci itu. Tapi Oke. kalau memang dia kayak terkena skabies tuh, nah ada kadang kan yang kapalan kalau istilahnya di telinganya itu namanya skabies dari kena tungau gitu kan. Itu dibawa lagi ke dokter hewan kayak gitu. Kita cek dulu bener gak penyebabnya itu tungau. Nah, itu kadang disuntik dulu sih atau dikasih obat tetes kayak gitu. Jarang untuk langsung dimandiin. Walaupun dimandiin, pastiin memang kelincinya itu yang benar-benar apa sih bisa diajak kerjasama gitu, yang benar-benar kalem. Tapi kan kebanyakan kelinci kan ini ya lebih gampang stres. Tapi kan ada juga kelinci yang kalem. Nah itu nggak apa-apa. Samponya khusus kelinci karena kelinci itu kulitnya sangat sensitif dan pH-nya kalau kelinci itu pH netral ya. Jadi sampo khusus kelinci. Bukan nyari sampo yang nanti nyari sampo inisiatif nggak ada sampo kelinci nih. Jadi cari sampo yang pH netral. Enggak, kita harus cari juga kandungan-kandungan. Jadi belinya sampo khusus kelinci. Oh, berarti harus khusus juga ya berarti. Kalau si kelincinya oke, nggak usah di grooming, hindari aja. Karena stresnya kelinci itu luar biasa. Bisa sampai mati kan dok kalau kelinci stres tuh? Sampai shock gitu. Iya, that's why aku gak mau punya kelinci, aku takut. Begitu teman-teman, tapi dilihat-lihat sudah tidak ada pertanyaan nih, berarti sudah mantap, terima kasih semuanya. Gitu teman-teman, di rumah juga. Pada intinya poinnya harus konsultasi dulu sama dokter hewan yang ada di klinik, kalau nggak dikacok gitu. Terus juga kalau mau gitu-gitunya tanya dulu, siapa tahu punya penyakit kulit atau gimana kan. Dia harus tanya lagi ke dokter hewan. Begitu. Udah jam 4 juga dok dan udah nggak ada yang nanya lagi. Kayaknya diakhiri sampai di sini aja. Makasih juga ya Celis. Iya dok. Tadi juga dokter hewan Nisa yang sudah menemani 1 jam full dengan semuanya materi yang jujur aku juga jadi keisi. Ya grooming aja bisa panjang gitu kan. Iya. Grooming aja bisa panjang jadi kayak oh iya oke terima kasih atas semuanya. Tapi jangan nurunin keinginan buat jadi nggak pelihara hewan, enggak, bukan seperti itu. Jadi ramai itu menantang. Jadi kita pikirin dulu yang positifnya tadi kan, kalau ini bisa kalau ownernya glowing,
hewannya glowing, kita kan jadi memberikan aura positif untuk panjang usia. Iya, tuh kan. Jangan yang negatif-negatifnya, kita bisa bisa positifnya aja. Seperti itu. Ya sudah teman-teman, terima kasih sekali ini Dok Nisa sudah menemani, terus juga materinya juga gampang dimengerti oleh semuanya, stay healthy. Iya, teman-teman jaga juga kesehatan kamu ya teman-teman. Terus juga jaga kesehatan hewan kamu juga, jangan dilupain karena corona. Jangan lupa juga sama hewan. Benar sekali. Iya. Kalau hewannya sehat, insya Allah pemiliknya juga sehat. Gitu. Betul. Hewan sehat, manusia sehat. Ya. Ya udah seperti itu teman-teman. Terima kasih juga udah nonton kita selama 1 jam penuh. Pas banget ini penuh 1 jam. Terima kasih sudah yang bertanya, terima kasih, yang nonton juga terima kasih, semuanya terima kasih, Dok juga terima kasih, Kak Abi juga terima kasih di belakang sana. Semuanya terima kasih, salin pamit, kita tutup acara ini. Selamat siang dan atau selamat sore semuanya.